aja. Enggak. Kacau. Biarin. Lapar coy. Kita lagi lapar. Woi teman-teman, seperti biasa aku menjumpai kalian semua dan kalian semua semoga tidak bosan menjumpai saya. Selamat datang di Lokal Union Indonesia. Enak. Yuk. Sumpah enak coy. Enak. Seribuan enak, murah meriah, merakyat di tengah pandemi yang selesai kayak jancuk ini dan pemasukan nggak jelas kesana kemari ya. Kali ini kita akan bahas sebuah sepatu lagi teman-teman. Ini adalah sebuah brand dari Jawa Timur lagi. Udah lama kita nggak ngomongin tentang jagoan-jagoan dari Jawa Timur dan kini kita kedatangan lagi sebuah jagoan dari Jawa Timur coy. Sedikit sombong, ceritanya ini saya sedikit sombong. Jadi Poison Wear itu dulu tuh pernah membiayai video klipku. Yoi. Yang sampai bersuara kembali. Yoi. Kamu makanya berteman agak lama denganku. Nah, dia itu memang dari dulu mensupportku dan kemudian dia mengirimi ini sebenarnya dia itu bukan brand fokus di footwear sih, enggak, cuman dia tuh aparel, jaket ada, kaos ada, kemeja ada, terus celana ada, sabuk ada, kaos kaki ada, dan dia sekarang membuat sebuah sepatu sneaker. Apakah sebaik dia membuilding produk-produk lainnya, ataukah apakah ini bisa bersaing dengan produk-produk yang sudah ada sebelumnya? Apakah yang mau dijual dengan Poison Wear dengan produk barunya ini? Kalian penasaran seperti apa? Poison Wear ini adalah brand dari Kediri teman-teman. Ngomongin Poison Wear itu kita ngomongin Poison Wear. Yuk. Jadi teman-teman, aku akan mengulas satu persatu dari kotaknya dulu teman-teman. Jadi di sini di boxnya, sebenarnya boxnya nggak bisa dibilang box yang premium banget ya, karena ini kalau salah packing pengiriman dia akan damage. Jadi kenapa boxnya agak penyok kanan kiri, karena ini adalah damage dari pengiriman teman-teman. Boxnya di sini ada logonya dia yang bergambar dadu, yoi judi lah. Judi. Di sini ada namanya Poison Wear. Kalau artinya wear itu pakaian, poison itu meracuni, yaitu meracuni pakaian atau pakaian yang meracuni. Alambo. Di sini ada tulisannya Lucky Bastard Sense 2012. Jadi emang ternyata Poison Wear itu sejak 2012. Nama pemiliknya itu Arok. Dia tuh teman baik saya. Tapi di sini aku akan mencoba mereview secara jujur, secara terbuka, terlepas dari dia temanku. Lucky Bastard Sense 2012 artinya apa, Vi? Bajingan beruntung sejak 2012. Yoi, aku bajingan beruntung sejak aku lahir. Siap. Bajingan beruntung walaupun aku jelek, ya kan? Jelek tapi ya buktinya alhamdulillah waktu itu ya rezeki lancar terus coy. Pacar juga mau dia. Masa ada? Ada tapi rahasia kan. Rahasia, kamu nggak mau, aku nggak mau kasih tahu. Oke teman-teman, jadi ngomong Poison Wear, terus di sini juga ada PW. Jadi di sini ada gambar tengkoraknya dan kemudian di sini ada stiker ukuran 42, 9,5, 8,5 classic low full black. Dan ngomongin ini ternyata dia katanya full kenes. Aku belum mencoba membukanya. Lalu kita di sini juga sama di sablon, dan di sini juga di sablon Poison Wear Lucky Bastard. Sorry. Apa ini? Kick your ass with pride. Yoi, tendang pantatmu dengan kebanggaan. Yoi. Wah, aku suka aku membahas hal-hal yang maksudnya yang brand-brand yang sedikit nakal tuh keren sekali. Aku kayak merasa jiwaku banget. Yoi, kenakalan dan kebajinganan itu ya emang harus sebagai lelaki. Kan lelaki itu cuma dua, Wi. Kalau nggak homo ya bajingan, ya kan? Ya aku memilih bajingan lah. Ngapain aku milih homo? Selama kita masih bertanggung jawab dan tidak pernah selingkuh terhadap pasangan ya tetap bajingan aku. Tapi yang penting itu bertanggung jawab dan tidak pernah selingkuh dengan pasangan. Dengerin itu. Bajingan itu jangan ke wanita. Bajingan itu di luar sana. Bajingan kok sama wanita. Kamu kok berani sama wanita.
bajingan cemen daripada homo ke aku yakin laki kamu ada 2 daripada homo lebih baik jadi bajingan sekalian. Wah gitu teman-teman, jadi ngomongin poisonware kita udah ngomongin kotaknya dan kalau langsung aja aku buka dua-duanya. Oh ternyata tidak ada apa-apa, kita hanya mendapatkan sebuah sepatu aja teman-teman. Oh kita mendapatkan stiker juga ternyata, stiker coy. Jadi ternyata memang tidak ada hand tag dan tidak ada price tag dan tidak ada greeting card, nggak ada, terus apa sus paper susnya juga nggak ada. Kita hanya mendapatkan 2 stiker yang berbahan vinyl graph tag dan sudah didaikat poisonware teman-teman. Aku akan membuka satu persatu sepatunya. Tuh banyak. Oh ternyata kita dikirimin. Oh ada hand tagnya coy, ada hand tagnya. Sorry ada hand tagnya ternyata. Oh kita dikirimin 2 artikelnya sama. Jadi ini cuman beda warna doang. Jadi cuma artinya sama, kita juga dapat stiker juga. Jadi setiap boxnya itu kita mendapatkan 2 stiker teman-teman. Aku singkirkan dulu stikernya. Jadi buat kamu para pemburu stiker, jadi kamu bisa mendapatkan beli stiker dapat sepatu. Oke, ngomongin yang ternyata aku nggak bahas box dan lain-lain karena emang nggak ada paper shoes dan lain-lain, aku nggak akan bahas. Kita langsung saja membahas sepatunya teman-teman. Ini adalah penghakiman kedua hari ini. Jadi sahabat, aku minta maaf kepada teman-teman brand karena aku mencoba objektif, aku mencoba jujur sehingga tidak menipu calon customer, bener gak ya? Yo. Jadi kita membahas apa adanya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya secara objektif, secara adil, bener gak? Nah. Tanpa harus menghakimi ya kan. Nah, ini cuma demi bentuk kasih sayangku terhadapmu. Kedepannya kamu akan membuilding produk itu nggak main-main lagi, kamu akan lebih serius lagi dalam konsepnya, kamu akan lebih serius lagi dalam meriset dan dalam pembuildingan dan proses kreatif produk itu sendiri. Nantinya juga efek positif akan diberikan kepada kalian, dan ketika konsumen puas itu akan jadi feedback tersendiri buat brandmu. Sedangkan kami ya nggak dapat apa-apa, bener gak? Setuju? Sepakat. Wah teman-teman, kita akan ngomongin karena artikel ini sama. Aku akan bahas satu aja karena ini sama, ya kan? Sama cuman beda warna. Kalau ngomongin konstruksi, dia sudah memakai konstruksi vulcanize teman-teman. Dan kita ngomongin outsole-nya, dia masih memakai outsole waffle gum. Yaitu biasa dia jadi belum open mold, jadi outsole-nya belum open mold. Dan kalau kita ngomongin ke jahitannya, aku bilang kalau dibilang rapi enggak, karena masih banyak jahitan yang lompat di spot di sana sini, dan kemudian kerapian, kita ngomongin kerapiannya masih kurang aku bilang. Dan lalu kita ngomongin lem. Hebatnya di sini lemnya aman. Jadi nggak ada beberapa spot nggak ada lem yang belepotan. Oke, salut untuk poisonware. Lalu kita ngomongin helpet. Jadi di bagian tumitnya ada helpet rubber PW bergambar tengkorak, logonya di sini yang berbahan rubber teman-teman, berwarna hitam teman-teman. Lalu kalau kita ngomongin midsole-nya tuh berwarnanya bukan wet. Jadi dia ini broken wet atau off wet, biasa disebutnya off wet. Sayangnya aku nggak suka di sini tuh potongannya kurang rapi sih. Aku bilang di potongan bahan midsole dan potongan di sini juga ada tukepnya tuh kurang rapi. Yang ini yang mungkin harus diperhatikan lagi oleh poisonware teman-teman. Dan di sini kayaknya kalau bilang ngomongin lem cukup bagus sih karena dia tergolong kokoh. Oke, aman ya John. Loh, tak tes nih, aman. Lalu kita ngomongin ke talinya dia pakai tali yang biasa, dan kemudian kalau kita ngomongin elitnya, elitnya udah double coy, gokil, double elitnya, jadi sehingga tidak merusak tali sepatu kalian teman-teman. Lalu kita ngomongin ke lidahnya, aku bilang lidahnya di sini dia memakai label woven, yaitu poisonware bergambar dadu. Di belakangnya itu ada size 42, jadi size-nya itu pakai label satin teman-teman. Dan kalau kita ngomongin insole-nya sudah removable dan sudah di branding poisonware teman-teman. Yoi, akan mempermudah kalian untuk mencucinya. Sayangnya kalau kita ngomongin laminatingnya kurang ngaceng coy. Jadi aduh, kalau kita ngomongin apronnya jadinya laminatingnya kurang ngaceng, jadi letoy coy. Dan di sini juga ada strip yang cukup unik. Stripnya cukup unik. Dia bentuknya nggak tahu ini bentuk apa, tapi dia pakai leather sintetis coy. Produk ini sebenarnya bagus, cuman kurang perfect aja. Oke teman-teman, kita ngomongin hal lainnya
di dalam artikelnya ini, nggak tahu mungkin ini adalah rilisan pertamanya dia yang Vulcanize ya, yang sneaker. Dia mencoba menulis Vulcanize. Aku akan mencobanya, apakah sepatu ini nyaman atau tidak teman-teman. Ini dia. Memasuki kesimpulan dan saran. Oke, kalau kita ngomongin nyaman, ya aku bilang dia ini kalanya kamu harus pakai kaos kaki coy, biar lebih nyaman lagi. Karena apa ya? Biasa kalau kanvas tuh nggak pakai kaos kaki terus-terusan ya kamu akan lecet gitu kan, kamu akan lecet. Jadi aku menganjurkan kalian ketika membeli sepatu Vulcanize dari Poison Wear yang berbahan kanvas ini, aku menganjurkan kalian untuk memakai kaos kaki teman-teman. Dan kalau ngomongin insole ya aku bilang insolenya nggak terlalu empuk, karena ya tapi enaknya itu dia insolenya udah removable dan mempermudah kita untuk mencucinya aja teman-teman. Lalu masuki kesimpulan dan saran, aku bilang mungkin di uppernya lebih diperbaiki lagi laminatingnya, sehingga upper canvas itu biar lebih ngaceng dan kokoh gitu loh. Ngaceng, memang bahasanya ngaceng Vi, bukan ngaceng itu gitu loh. Bukan gini yo taruh muka aku semua. Oke, kita kalau ngomongin elite aku hebat. Jadi elite-nya itu emang dia sudah double sehingga tidak akan merobek tali sepatu kalian. Sepatu kalian tidak akan cepat robek. Dan kalau kita ngomongin lem juga dia tergolong bagus, lemnya tidak ada yang belepotan di sana kemari. Sayangnya mungkin di potongan upper dan potongan tukepnya lebih diperbaiki lagi sehingga lebih rapi lagi, akan menambah nilai prestis dari brand itu sendiri, dari produk ini sendiri teman-teman. Kerapian itu penting banget. Jadi mungkin yang ini harus diperbaiki oleh Poison Wear, dan mungkin juga dilengkapi dengan paper shoes ya kan, selimut jangan selimut tetangga, selimut sepatu di branding ya kan. Kemudian kalau kita ngomongin handtagnya, ini handtagnya cukup unik coy, dia pakai tali apa namanya, tali ya vintage, dan dia itu bahannya dia masih art print. Mungkin kalau dia pakai bahannya lebih tebal lagi kayaknya akan lebih menambah nilai dari produk itu sendiri teman-teman. Dibanderol berapa produk ini teman-teman? Dia dibanderol 285.000 saja. Kalian sudah mendapatkan sebuah produk dan bonus stiker yo. Worth it atau tidak, aku kembalikan lagi kepada kalian semua, karena balik lagi ini adalah masalah selera. Plus minus dari produk ini adalah bagian dari terus belajarnya beberapa brand untuk terus memperbaiki diri. Bukan berarti produk ini jelek, tapi menurutku ya memang banyak perbaikan yang harus diperbaiki lagi ke depannya oleh Poison Wear. Tapi ngomongin kenyamanan, aku bilang ya cukup nyaman, tapi memang kalian harus memakai kaos kaki agar tidak lecet di kaki kalian. Hanya itu saja yang bisa aku berikan kepada Poison Wear teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share semampu kalian, seikhlas kalian, dan biarkan kami bekerja dan tumbuh untuk terus mengudara dan membantu brand lokal untuk terus maju bersama. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye.